Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya. Senang sekali Lausu bisa bertemu kembali dengan anak-anak pada ibadah sekolah minggu online tanggal 28 Februari 2021. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Februari. Cepat sekali ya waktu berlalu. Karena artinya kita sudah 2 bulan jalani tahun 2021 ini. Nah, Lausu harap anak-anak semuanya sehat. Termasuk mama, papa, koko, cici, adik, mbak, semuanya kita dalam kondisi sehat. Tuhan pelihara kita semua. Nah, kita mau beribadah, memulai ibadah kita hari ini dengan jangan lupa mengambil Alkitab, kotak persembahan, dan juga siapkan uang persembahannya. Ya, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya. Anak-anak, kita lipat tangan, tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, jikalau pagi hari ini Tuhan, kembali Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan pimpin anak-anak yang sudah siapkan hati untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya melalui ibadah ini kami boleh diberikan kekuatan untuk semakin mengasihi Tuhan dan semakin bisa menjalani apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari anak-anak, sekarang kita bangkit berdiri dengan semangat kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dan Ayo Ayo. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Silakan duduk anak-anak. Nah, tema kita hari ini adalah taat berdoa. Tahukah kalian arti doa? Doa adalah berbicara dengan Tuhan. Kalian bisa berbicara dengan Tuhan tentang apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena Tuhan senang dengar doa dan suara kalian. Dan dengan doa, membuat kalian bisa semakin dekat dengan Tuhan dan mengikuti Dia dengan setia seumur hidupmu. Nah, mari kita nyanyikan lagu Berikan Minyak di Pelita Hatiku. Berikan minyak di pelita hatiku, berikanlah ini doaku. Berikan minyak di pelita hatiku, agar nyala sampai
sampai kau datang. Bernyanyilah hosana, puji hosana bagi sang raja. Bernyanyilah hosana, puji hosana bagi sang raja. Dalam bahasa Inggris. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the day of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Selain berdoa, Tuhan juga mau kita rajin membaca firman Tuhan. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Nah, mari kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita sambung, aku perlu akan Yesus. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu senang ku perlu, waktu susah ku perlu, tiap hari hidupku ku perlu Yesus. Sekali lagi. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu senang ku perlu, waktu susah ku perlu, tiap hari hidupku ku perlu Yesus. Tiap hari hidupku ku perlu Yesus. Anak-anak, duduk yang rapi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Tetaplah berdoa. Nah, langsung mau tanya, siapa yang setiap hari kalau bangun tidur langsung duduk, lipat tangan dan berdoa? Kamu bisa bilang terima kasih kepada Tuhan untuk hari yang baru. Dan ketika kamu susah, kamu pun bisa bicara dengan Dia. Dan kamu tahu, Tuhan pasti jawab doamu tepat pada waktunya. Dan Dia akan beri yang terbaik. Kamu harus percaya itu ya. Nah, mari kita nyanyikan pujian Whisper a Prayer. Whisper a prayer in the morning, whisper a prayer at noon, whisper a prayer in the evening to keep your heart in tune. God answers prayer in the morning, God answers prayer at noon, God answers prayer in the evening. So keep your heart in tune. Jesus may come in the morning, Jesus may come at noon, Jesus may come in the
Hai anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi hari ini. Senang sekali bahwa kita bisa kembali beribadah sekolah minggu online. Hari ini tanggal 28 Februari tahun 2021. Langsung mau menyapa semua anak-anak yang ada, baik di kelas pagi maupun kelas siang, yang masuk di dalam kategori kelas kecil. Hai anak-anak sekolah minggu yang di kelas Daniel, Samson, Mazmur, Samuel, Elkana, Musa, Yunus, dan Deborah. Nah anak-anak, kita mau ibadah ya. Semua duduk dengan rapi dan siapkan Alkitabmu. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau cakap-cakap sama Tuhan lebih dahulu. Mari kita berdoa, ikuti dalam hati saja. Bapa di dalam sorga, kami hari ini sungguh berterima kasih karena kami masih bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, hari ini kami mau bersyukur karena Tuhan ada tetap bersama dengan kami. Tuhan pimpinlah di dalam ibadah kami bisa mendengar dengan baik dan kami juga bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wele, berantakan sekali ruangan ini. Gimana coba? Sebentar lagi mau dipakai buat rapat. Beresin dulu biar ada semangat kerja. Putar musik dulu di handphone. Pakai earphone. Yesus cinta semua. Hani. Dan hitam semua di Hani. Yesus cinta semua di dunia. Hani. Yesus cinta semua. Hani. Aduh, kamu nggak dengar ya, dari tadi saya sudah panggil kamu. Saya butuh sekali kamu. Aigo, kamu ada di sini maaf, ya. Contoh, maaf. Nah, saya mau kasih ingat bahwa nanti siang sesudah makan siang kita ada mau latihan mengisi rekaman PD Persekutuan Doa. Contoh. Nah, kamu jangan lupa, kamu ingat bagianmu ya, kamu latihan ya. Oke, jangan lupa. Lain kali ketika kamu kerja lebih baik supaya fokus. Contoh. Kamu nggak usah pakai earphone, itu sangat mengganggu. Jadi kalau orang cari kamu bisa langsung ketemu, gitu ya. Jangan lupa ya. Maaf Contoh, maaf. Thank you ya. Maaf Contoh, segera saya rapikan. Aduh, cepet-cepet beresin sebentar lagi kan mau dipakai buat rapat. Akhirnya beres juga kan? Oke deh. La. Anak-anak kelas kecil yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kamu menghadapi kesulitan. Kamu pernah khawatir karena kamu sendirian. Kamu panggil-panggil mama, papa, keke, cece. Namun tidak ada yang menjawab. Perasaanmu tentu campur aduk. Kamu sedih, kamu kecewa, kadang-kala juga kamu marah. Namun anak-anak tidak begitu dengan Tuhan. Ketika kamu perlu Tuhan, kamu bisa panggil Tuhan. Dan Dia selalu ada, siap menjawabmu. Dan ini sesuai dengan janjinya sebagai ayat hafalan kita yang ditulis di Alkitab Perjanjian Lama. Bukalah di dalam Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga. Mama, papa, tolong dibantu anak-anak kita ya. Membuka di Perjanjian Lama, Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Sudah ketemu? Lause bacakan untuk kita semuanya ya. Dan ini benar-benar adalah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekarang kita akan melihat dengan bagian atasnya saja ya untuk anak-anak kelas kecil. Lause bacakan Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Anak-anak, berserulah kepadaku. Artinya berseru kepada Tuhan. Kamu bisa berbicara kepada Tuhan di dalam doa-doamu. Dan kamu bisa minta Dia untuk menolongmu. Jika kamu sudah punya Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu, maka kamu anak-anak bisa berseru kepada Tuhan kapan saja. Karena Ia akan selalu mendengar dan menjawab kamu dengan cara yang terbaik anak-anak. Lalu yang berikutnya dikatakan ketika kamu berseru kepada Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan akan menjawab engkau, kamu masing-masing anak-anak.
Tuhan pasti mendengar doamu dan menjawab. Karena Tuhan itu lebih hebat dari siapapun, dari apapun. Sehingga ia sanggup untuk menyelesaikan kesulitanmu dengan cara yang ajaib, yang tidak pernah kamu bayangkan anak-anak. Jika Yesus sudah ada di dalam hatimu sebagai juru selamatmu, Allah ingin supaya kamu berseru kepadanya untuk menolongmu, dan kamu percayalah bahwa ia mendengar dan menjawab doamu. Kamu jangan pernah coba-coba untuk menyelesaikan persoalanmu dengan kekuatanmu sendiri. Jangan ya. Namun kalau Tuhan Yesus belum ada di dalam hatimu sebagai juru selamatmu, doa pertama yang Allah ingin dengar dan jawab dari kamu adalah ketika kamu meminta Dia untuk menyelamatkanmu dari hukuman dosa-dosamu. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosamu. Sekarang kita coba untuk bisa menghafalnya ya, sama-sama pelan-pelan saja anak-anak kelas kecil. Jangan khawatir, kita baca sama-sama pelan-pelan. Kita baca dari slide-nya satu kali sama-sama. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ya, bagus sekali anak-anak. Sekarang kita mau baca ini masih dari slide. Lause pakai volume control ya. Jadi lihat tangan Lause. Kalau tangan Lause lebar seperti ini, tandanya suaranya yang kencang sekali. Lalu kalau sudah segini, tandanya suaranya sedang. Kalau kemudian kalau sudah begini, suaranya harus pelan saja. Gitu. Bisa ya? Perhatikan tangan Lause ya sambil lihat slide-nya ya. Oke, kita mulai. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ya, bagus sekali. Sekali lagi ya. Yuk, pelan-pelan. Lihat tangannya Lause. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang slide-nya tidak usah kelihatan lagi ya. Kita lihat tangannya Lause. Suaranya yang sedang segini ya. Sama-sama, 2, 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Bagus, tepuk tangan, kasih semangat untuk diri kamu masing-masing. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, doa atau berdoa itu adalah merupakan satu hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan manusia, khususnya yang sudah punya Yesus di dalam hatinya sebagai juru selamatnya. Ternyata anak-anak, bukan kita saja yang berdoa. Hei, Alkitab rupanya menuliskan Tuhan Yesus juga ternyata berdoa. Dan itu ditulis di Alkitab. Tertulis di Markus pasalnya yang pertama di Perjanjian Baru. Lause buka ya. Markus pasalnya yang pertama di Perjanjian Baru. Anak-anak, bagaimana ceritanya ya? Nah, ini dia ceritanya. Kejadiannya anak-anak terjadi di Kapernaum. Bisa enggak kamu baca dan ucapkan? Coba lihat ada di slide-nya tulisannya pelan-pelan. Kita baca dengan suara yang paling nyaring untuk Tuhan. Kita baca nama tempatnya. 2, 3. Kapernaum. Sekali lagi. Kapernaum. Yeay, bagus sekali. Yuk, sekarang kita peragakan. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Lause dan juga kalian yang ada di rumah. Ready? Nah, kita peragakan ya. Ceritanya begini. Beberapa hari terakhir ini, Tuhan Yesus itu didatangi oleh banyak sekali orang-orang yang sakit. Mereka minta untuk disembuhkan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya dengan menyembuhkan mereka semua. Tak peduli penyakit apapun itu. Sampai kemudian terakhirnya berkerumunlah, Alkitab menulis di sini, seluruh penduduk kota itu di depan pintu rumah di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya tinggal. Tetapi keesokan harinya apa yang terjadi? Ketika kita murid-murid ini sedang bangun pagi-pagi, kita itu tidak temukan Yesus. Yesus tak ada, nggak ada di rumah.
Mari kita peragakan. Kita mencari Yesus. Yuk semuanya berdiri. Kan kemudian kita siap-siap jalan cari. Jalan. Cari. Ada lihat Yesus enggak? Enggak. Sana kemari. Cari. Ada lihat Yesus enggak? Lihat guru enggak? Enggak. Nah, udah jalan ke sana kemari enggak ada. Nah, sekarang stop. Anak-anak semua duduk, kita duduk. Nah, karena kita cari nggak ada di mana-mana, kita harus lihat di Alkitab. Anak-anak, apakah Alkitab itu ada menuliskan di mana Yesus berada pada saat itu? Kita cari dulu ya. Ini ada di Markus tadi katanya. Markus pasal 1 ayat. Oh, aha! Ini dia ada Alkitab menuliskan di ayat 35. Lau baca yang kencang supaya kalian bisa dengar pelan-pelan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, maksudnya Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Anak-anak, apa arti tempat sunyi? Tempat sunyi berarti tempat untuk sendiri. Bahkan mungkin tempat itu tersembunyi, gak ada orang yang tahu. Gak ada yang tahu. Tempat di mana Tuhan Yesus bisa sendirian saja. Menurutmu mengapa Yesus mau sendirian saja? Anak-anak, Alkitab di sini tadi bilang bahwa dia mau berdoa di sana. Anak-anak ingatlah, Yesus itu adalah Allah. Dan dia juga adalah manusia. Seperti kamu masing-masing dan juga Lause. Namun bedanya bahwa dia tidak berdosa. Dan di tempat sunyi itulah Yesus berdoa. Mengapa Yesus berdoa? Doa artinya bercakap-cakap dengan Allah secara pribadi. Karena melalui doa, Yesus menyatakan hubungannya yang sangat dekat dengan Allah. Juga menunjukkan bahwa dia sangat bergantung kepada Tuhan. Yesus juga berdoa sebagai persiapan dia. Persiapan dia untuk memberitakan Injil keselamatan ke tempat-tempat lain, tempat-tempat yang berbeda. Anak-anak, bagi kamu yang sudah punya Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu pribadi, ingatlah PowerPoint statement kita hari ini. Doa membuatku semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, ketika kamu percaya Yesus sebagai juru selamatmu, maka Tuhan Allah di sorga sekarang adalah menjadi Bapa sorgawimu. Kamu masing-masing, tak peduli siapapun kamu dan bagaimana keadaanmu, kamu bisa cakap-cakap tentang apapun juga kepada Bapa sorgawimu. Ketika perasaanmu lagi sedih, ketika kamu lagi gembira, happy, ketika kamu takut, susah, lagi khawatir juga, kecewa, dan mungkin ada kesalahan-kesalahan yang pernah kamu perbuat. Kamu bisa minta maaf kepada Tuhan, say sorry. Dan kapan saja kamu bisa cakap-cakap dengan Tuhan. Pagi boleh, siang boleh, sore apalagi malam boleh, dimanapun juga boleh. Di kamar, di mobil, di jalan, saat ibadah sekolah minggu online, atau ketika kamu bersaat teduh. Kenapa? Karena Allah sangat senang sekali mendengar suaramu ketika kamu panggil dia, ketika kamu berdoa. Ceritakanlah kepadanya isi hatimu, apa yang ada di dalam hatimu. Mungkin kamu khawatir, kamu cemas. Ada saudaramu, orang tuamu yang sakit virus corona. Kamu berpikir, apakah bisa sembuh? Atau pekerjaan, toko, kantor mama, papa sudah tutup karena tidak ada pelanggan. Anak-anak, berdoalah. Bicarakan dengan Tuhan. Dia pasti dengar dan jawab doamu dengan cara yang terbaik. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ingat ayat hafalan kita barusan? Yeremia, kita sebutkan sama-sama. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Allah pasti mendengar.
dan menjawab ketika kamu berseru memanggil namanya di dalam doa-doamu anak-anak. Doalah, caranya bagaimana? Dengan melipat tanganmu, tutup mata dan tundukkan kepalamu. Itu sebagai tanda kamu hormat, tanda kamu mengasihi Tuhan. Dan supaya kamu bisa konsentrasi, tidak terganggu oleh yang ada di kiri maupun di kananmu. Alkitab menulis bahwa Yesus sendiri bangun pagi-pagi benar. Pagi-pagi di sini dikatakan waktu hari masih gelap, mungkin itu subuh-subuh ya. Dan pergi ke tempat sunyi, dia berdoa sebelum dia melakukan semua pelayanannya atau tugas-tugasnya. Nah, anak-anak, kita ini kan murid-murid Yesus tadi Lause katakan. Kita bersama-sama dengan Simon dan murid-murid lain mencari Yesus. Ketika ketemu dengan Yesus, kita ini murid-murid langsung bilang sama Tuhan, "Guru, guru, guru, semua orang mencari Engkau." Lalu apa jawab Yesus? Lihat di ayat 38. "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Tuhan Yesus bukan hanya mengajak mereka untuk melayani orang-orang yang sekarang ada datang di depannya, tapi malah mengajak untuk pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil keselamatan agar mereka semua bisa diselamatkan dari hukuman dosa-dosa mereka. Tahukah kamu anak-anak bahwa berita Injil keselamatan itu juga ditujukan termasuk untuk kamu masing-masing yang ada di rumah kamu masing-masing yang ikut ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk menyelamatkanmu dari hukuman dosa, dari hukuman kesalahan-kesalahanmu. Ketika kamu merampas mainan, barang-barang milik Keke atau Cece atau teman-teman dan kemudian kamu melawan, lalu kemudian kamu cakap kotor, marah-marah begitu. Itu tidak bagus. Tuhan tak suka sikap yang begitu. Dan untuk itu semua, anak-anak, Tuhan Yesus sudah disalibkan. Dia berkorban untukmu, dia mati dan dikuburkan lalu hidup pada hari yang ketiga. Anak-anak, semua ini dilakukannya untukmu karena ia sangat mengasihimu. Apapun keadaanmu, ketika kamu percaya apa yang dilakukannya itu untukmu, maka hukuman dosamu diampuninya. Dan kamu dibuatnya menjadi anak Allah. Dan suatu saat nanti kamu akan tinggal di sorga selama-lamanya. Wow, sukacita sekali ya tinggal bersama dengan Tuhan. Jika kamu percaya akan hal ini, kamu bisa berseru kepadanya untuk menyelamatkanmu anak-anak. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Inilah berita Injil keselamatan itu yang Yesus ingin sampaikan kepada orang-orang yang di mana-mana saja. Tidak hanya ada di Kapernaum. Jadi, pergilah Yesus ke tempat lain di Galilea. Dan dia, Tuhan Yesus memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat mereka. Dan Alkitab mengatakan di sini, Alkitab menuliskan di sini, dan kemudian mengusir setan-setan. Wah, Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa. Para murid tampaknya belum memahami maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Bukan untuk memenuhi sekedar keinginan hati orang banyak, melainkan untuk melakukan rencana Allah yang diberikan kepadanya. Anak-anak sekolah minggu kelas kecil yang dikasih oleh Tuhan, bagi kamu periksa yang sudah punya Tuhan Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu. PowerPoint statement kita Lause bacakan untuk kita masing-masing. Pelan-pelan semuanya ikut ya. 2, 3. Doa membuatku semakin dekat dengan Tuhan. Sekarang sebutkan namamu. Ku itu ganti dengan namamu. Ya, 2, 3. Doa membuat Maura semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kamu semakin dekat dengan Tuhan, maka kamu pun semakin kenal isi hatinya. Kamu bisa tahu apa yang Tuhan suka supaya kamu bisa lakukan dengan sukacita. Ingat ayat hafalan kita barusan? Kita sebutkan sekali lagi ya sama-samanya dengan suara yang paling nyaring. 1, 2, 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau.
Benar anak-anak, situasi apapun yang kamu hadapi, maukah kamu berseru kepadanya? Dan percayalah anak-anak, bahwa dia mendengar dan menjawabmu, memberimu yang terbaik pada waktunya. Maukah kamu? Maukah kamu juga pada saat ibadah, kamu berdoa dengan sikap yang sungguh-sungguh, dengan sikap hormat, tanda kamu mengasihinya. Bagi kamu yang belum ada Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu, sebagai doamu kepada Tuhan, kamu bisa terima dia, panggil dia, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Kamu bisa lakukan itu sekarang. Lalu saya kasih kesempatan untuk waktu berdoa ya. Dan juga anak-anak yang sudah punya Tuhan Yesus di dalam hatinya sebagai juru selamatnya. Doakanlah situasimu, apapun itu. Ceritakan kepada Tuhan. Minta dia lakukan yang terbaik untukmu. Amin. Lausa kasih waktu sebentar untuk berdoa. Ya, sebelum Lausa tutup di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang indah pada hari ini. Kami senang sekali memiliki Tuhan yang selalu mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati mama, papa, dan semua teman-teman juga lause-lause yang mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, lause kasih lembaran aktivitas. Ya, ini dia. Lembar aktivitas ini sudah dikirim oleh lause-lause dari kelas masing-masing di grup WA kelas masing-masing ya. Apa isinya? Secara singkat nanti ketika kamu sudah terima lalu minta mama papa atau cece keke bisa mendownload dan kemudian kamu print. Tugasnya adalah kamu menghubungkan dot atau titik dari angka 1 di sini. Dari angka 1 lihat sampai angka 17 dengan garis yang jelas ya, garis yang lurus. Dan kemudian kalau sudah selesai sampai angka 17, lalu kemudian kamu warnai. Dan ketika sudah selesai, maka kamu bisa foto dan kirimkan kepada lause di kelasmu untuk mengingatkan kamu bahwa kamu bisa berdoa cakap-cakap kepada Tuhan. Kapanpun, dimanapun, dan apapun bisa kamu sampaikan kepada mereka, kepada Tuhan. Mama, Papa, terima kasih sudah bantu anak-anak kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah mendengarkan pelajaran firman Tuhan hari ini. Sekarang, mari kita siapkan uang dan kotak persembahan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan hari ini. Semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Mari kita nyanyi bersama-sama pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini dan kesempatan untuk beribadah memuji Tuhan hari ini. Tuhan, ajar kami untuk mau lebih taat, mau lebih sungguh-sungguh lagi
membaca firman Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami, biarlah ini bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, tema minggu depan ialah Ya Pak, Ya Bu. Masih dalam rangkaian tema besar kita yaitu obedience. Pastikan kalian ikut ibadah sekolah minggu online minggu depan ya. Anak-anak, yuk sekarang kita sama-sama saksikan seluruh foto-foto dari peserta lomba virtual sekolah minggu kita 2 minggu yang lalu. Terima kasih kepada setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah berpartisipasi ya. Nah, untuk tahun 2021 ini, kita sudah mulai absensi dengan mengisi form Google. Jadi Lause-Lause tahu anak-anak yang aktif ikut ibadah dan memberi jawaban. Ya, jadi setelah ibadah ini diharapkan anak-anak bisa mengisi link yang diberikan melalui WA group masing-masing. Nah, untuk papa mama, terima kasih sudah membantu anak-anak yang lebih kecil untuk mengisi form Google-nya. Nah, jangan lupa untuk bersaat teduh setiap hari dengan membaca renungan harian yang diberikan linknya via WA group masing-masing juga. Nah, khusus hari ini, anak-anak, nanti siang kita ada virtual fellowship sekolah minggu via Zoom. Pastikan semuanya ikut ya. Anak-anak, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.